Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Effendi dari kelas PAI 3D. Saya ingin menjawab ujian tengah semester Statistika Pendidikan dengan dosen Bapak Najib Mubarok MSc. Langsung saja pada soal yang pertama. Dari tugas yang diberikan, Anda sudah mengerjakan tugas 1 dan 2. Tugas 1 berisi proses merumuskan masalah penelitian dari menentukan subjek, variabel yang dipilih, sampai ke hipotesa. Tugas kedua berisi proses pengumpulan data mencakup data apa saja yang dikumpulkan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan klasifikasi variabel yang Anda pilih. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan secara lisan penelitian yang Anda kerjakan yang setidaknya mencakup jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut. Yang A. Siapa subjeknya? Dari penelitian yang saya pilih, saya memilih subjek siswa kelas 7A SMP Islam Ngadirjo. Kemudian yang B. Variabel apa yang dipilih? Saya memilih variabel nilai PAI dan budi pekerti siswa kelas 7A SMP Islam Ngadirjo. Mengapa? Karena nilai tersebut yang menjadi tolok ukur kemajuan sekolah SMP Islam Ngadirjo. Dengan siswa memiliki nilai yang lebih bagus, nilai PAI dan budi pekerti yang lebih bagus, berarti mereka memiliki akhlakul karimah yang lebih baik. Kemudian pada poin C, asosiatif atau komparatif. Mengapa? Pada penelitian saya menggunakan metode komparatif karena untuk membandingkan nilai PAI kelas 7A dengan siswa yang sambil belajar di TPQ dan siswa yang sambil mondok. Langsung ke poin E. Jika komparatif, variabel kategorik apa yang dipilih? Mengapa? Saya memilih variabel nilai karena untuk mengetahui nilai PAI dan budi pekerti yang menjadi patokan tolok ukur kemajuan dari SMP Islam Ngadirjo tersebut. Lalu yang ke poin F, bagaimana bunyi hipotesanya? Yaitu terdapat perbandingan antara nilai PAI dan budi pekerti siswa yang sambil mondok dengan siswa yang sambil belajar di TPQ. Lalu yang ke poin G, dari variabel yang dipilih, bagaimana klasifikasinya? Saya memilih dua variabel, yaitu nilai dan tempat mengaji. Karena nilai adalah nilai dan tempat mengaji. Data yang saya pilih adalah data primer karena saya langsung meminta dari guru pengampu PAI dan budi pekerti di SMP Islam Ngadirjo. Dan data yang saya pilih adalah diskrit karena data yang saya teliti itu tanpa koma. Kemudian berdasarkan ukuran data, nilai adalah rasio karena nilai itu bisa dikelompokkan dan kemungkinan terjadi angka 0. Kemudian pada poin H, metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan data? Mengapa memakai metode tersebut?
saya memilih metode studi banding karena metode tersebut adalah metode yang paling efektif, karena saya tinggal pergi ke SMP Islam Ngandirjo menemui guru pengampu PAI dan budi pekerti siswa kelas 7 tersebut. Kemudian pada yang nomor 2, lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Langsung pada poin A, bagaimana pendapat Anda dalam membaca data yang telah disajikan? Pendapat saya dalam membaca data yang telah disajikan, karena data yang disajikan saya sajikan dalam bentuk histogram, maka saya dapat melihat dengan lebih mudah untuk memahami bahwa data-data tersebut nilai-nilai yang lebih banyak atau nilai yang paling sedikit itu berapa, lebih mudah dipahami dan kita langsung dapat mengerti bahwa nilai yang paling banyak adalah sekian dan nilai yang minimal itu sekian. Kemudian pada poin B, bagaimana nilai-nilai yang dapat Anda baca dari grafik yang ada? Berapa nilai yang menjadi mayoritas, nilai yang paling minoritas, dan lain-lain. Langsung ke grafiknya. Grafik pertama, nilai yang menjadi mayoritas adalah pada angka 95, dan nilai yang paling minoritas itu terdapat dua, yaitu di nilai 70 dan nilai 80. Kemudian jelaskan bagaimana mean, median, modus data-data Anda. Jelaskan interpretasinya sesuai yang Anda pahami. Nah, dari data yang saya pilih, data yang telah saya sajikan, nilai mean dari nilai PAI dan budi pekerti anak yang mondok itu adalah 97,73, kemudian medianya 100 dan modusnya adalah 100. Sedangkan di nilai PAI dan budi pekerti anak yang sambil belajar di TPQ, mean-nya adalah 91,47, medianya 95, modusnya 95. Kemudian interpretasinya. Mohon maaf terdapat jeda karena ada gangguan sedikit. Kemudian pada interpretasinya dari nilai PAI dan budi pekerti anak mondok, dari mean, median, dan modus itu normal atau wajar karena nilai tersebut masih berdekatan. Kemudian dan nilai PAI dan budi pekerti anak yang sambil belajar di TPQ berdasarkan mean, median, dan modus itu juga normal karena nilai tersebut masih berdekatan. Kemudian pada poin D, jelaskan bagaimana rank, standar deviasi, variansi data-data Anda. Jelaskan interpretasinya sejauh yang Anda pahami. Baik, kita kembali lagi pada tabel. Rank, nilai PAI dan budi pekerti anak yang mondok itu adalah 7, dan sedangkan nilai PAI dan budi pekerti anak yang semua belajar di TPQ adalah 32.
Kemudian standar deviasi dan variansi nilai PAI dan budi pekerti anak yang mondok itu adalah deviasinya, standar deviasinya itu 2,939, variansinya 8,638, sedangkan nilai PAI dan budi pekerti anak yang sambil belajar di TPQ standar deviasinya 7,843, variansinya 61,515. Dari standar deviasi dan variansi kita dapat mengetahui nilai PAI dan budi pekerti anak yang mondok itu lebih minimalis, lebih sedikit, atau bisa dikatakan tidak heterogen karena penyebarannya sedikit. Yang lebih heterogen adalah nilai PAI dan budi pekerti anak yang sambil belajar di TPQ. Karena penyebarannya dari standar deviasi, variansi, dan range itu penyebarannya itu lebih heterogen atau lebih luas. Akhirnya sekian dari saya. Cukup sekian, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.